ada satu syarat lagi yang harus saya penuhi, Kang. Apa itu Kang? Selain syarat berendam terus ini apa? Telanjang tuh. Syaratnya itu kita harus menukar tuyul yang akan kita bawa itu dengan istri saya harus melakukan ritual lagi. Oh, istri Kang Maman apa? Istri Kang Landak itu harus melakukan ritual. Iya. Ritual seperti apa Kang? Ya, ritualnya itu waktu pertama itu istri saya nggak pernah ngomong sama saya, Kang. Awalnya tertutup, tidak terbuka gitu kan? Iya. Melakukan ritual apa gitu atau apa yang dia lakukan, benar Kang? Nah iya, tiba-tiba habis istri saya melakukan ritual, terus saya dibolehin membawa tuyul tersebut. Oh, jadi setelah istri Kang Landak itu selesai melakukan ritual tersebut, langsung tiba-tiba Pak Maman, oke nih, tuyulnya sudah ready gitu, sudah siap dibawa gitu Ya, Kang. seperti itulah kurang lebihnya, Kang. Tapi Kang Landak nggak bertanya ritual apa gitu atau bagaimana? Nah, nggak nanya, saya nggak curiga juga, maksudnya belum punya pikiran apa-apa waktu itu. Yang penting kita udah bisa Beres ya. melakukan kayak gitu, udah pikiran udah tenang. Oke, ini berarti fix ya gitu kan, yang seperti real yang dikatakan Kang Reno, kalau Kang Landak juga memang pada saat istrinya melakukan ritual, Kang Landak memang nggak tahu Kang ya, sampai seling 2 sampai 3 bulan itu bener gak Kang? Ya, 2 sampai 3 bulan, kurang lebih 2 3 bulan 4 bulan lah. 2-3 bulan 4 bulan gitu. Istri Kang Landak tidak berbicara apapun. Nggak bicara itu 2 bulan 3 bulan, terus udah jalan 4 bulan baru istri saya itu cerita, saya waktu ritual sama pemaman tuh katanya ritual wik Kang. Oke, brother, kali ini Jaki sudah berada di Indramayu, yang dimana di sini itu adalah salah satu tempat kediaman rumah Kang Landak, brother ya. Rumahnya juga lumayan gede-gede, gitu. Ini sebenarnya udah pagi juga, brother ya. Udah pukul 2. Cuma karena kan kayak Kang Landaknya juga baru datang pada pukul 2 pagi, brother gitu ya. Di sini juga ada kucing, teman-teman. Gitu ya. Kurang lebih katanya di sini nih rumah dari Kang Landak sendiri, mudah-mudahan saja ada, brother ya. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Brother, kayaknya ini Kang Landak juga mungkin udah tidur juga, tapi tadi udah janjian juga sih. Katanya sekitar jam 2. Ini ada Kang. Assalamualaikum. Oh, ini Kang, maaf ya tadi kan datangnya pagi nih. Soalnya kan kata Kang Reno, Kang Landak itu bisa temuin pada saat pukul 2 pagi. Jadi Jaki bukan nggak sopan nih. Bener ya ini Kak? Masih merenah. Ya, oke Kang, ini Jaki kan tertarik nih sama ceritanya Kang Reno. Kalau Kang Landak itu kan pernah melakukan salah satu pesugihan tuyul, benar nggak Kang? Kang, selain Jaki juga tujuannya ingin silaturahmi ke rumah Kang Landak juga, bisa kita ngobrol Kang sebentar? Bisa, silakan masuk. Oh iya, siap Kang, terima kasih. Oke, brother, kali ini Jaki sudah dijadikan masuk oleh Kang Landak sendiri, ya, seperti apa kisahnya, langsung saja. Brother, kali ini Jaki akan berbincang-bincang dengan Kang Landak, yang dimana sempat viral juga di salah satu channel. Itu Kang Landak pernah yang namanya melakukan pesugihan tuyul. Kang, itu kira-kira bener nggak Kang? Benar. Ini ngomong-ngomong nih Kang Landak nih, usianya berapa tahun? Hampir kepala 4. Hampir kepala 4 ya. Sekarang Kang Landak sudah berumah tangga lagi atau gimana?
Ya semenjak itu ya sampai sekarang ya masih belum sih. Oh, belum berumah tangga lagi ya. Oke, Ya, brother. ya. Semenjak kejadian itu mungkin Kang Landak merasa trauma atau merasa bagaimana ini? Kang Landak sebenarnya tidak berumah tangga itu karena trauma atau bagaimana, Kang? Ya masih trauma sih ya Mas. Masih trauma ya. Sempat katanya kan, kata Kang Reno nih, kalau Kang Landak itu menikah sampai 4 kali, itu maaf nih Kang ya, istrinya tuh sampai meninggal semua, itu bener Kang? Benar. Nah, ini awal kejadian kayak Kang Landak itu bisa sampai tertarik sama pesugihan tuyul tuh bagaimana Kang ceritanya Kang? Ya awalnya sih seperti itulah, istilahnya kita udah kesulitan ekonomi ya mau gimana lagi, udah gelap mau apa juga udah nekat. Gitu ya. Jadi awalnya itu kan apa, ekonomi itu sulit katanya. Kang Landak juga itu kan sampai dulunya tuh miliarder Kang. Bener nggak itu Kang? Ya adalah sedikit-sedikit kan. Ada ya gitu. Sampai akhirnya jatuh miskin. Terus Kang Landak sendiri kan eh, pontang-panting sampai akhirnya ketemu di ritual pesugihan itu seperti apa sih Kang? Bisa sampai terjerumus seperti itu. Ya awalnya itu saya itu usaha itu bangkrut, terus usaha lagi bangkrut lagi, bangkrut lagi. Akhirnya saya udah istilahnya gelap, udah nggak ada apa-apa. Ada kawan itu nyaranin untuk anjurin jalanin pesugihan seperti itu kan. Oh, itu ada kawannya juga Kang. Iya, itu awalnya saya dikasih saran dari kawan kan. Itu ngomong-ngomong Kang, Kang Landak itu dapatnya tuh dari lokasi mana gitu maksudnya tuh, tempat yang ini gitu. Itu di Probolinggo. Oh, daerah Purbolinggo ya. Nah, itu kan sampai Purbolinggo tuh Kang Maman tuh diantar atau memang nyari sendiri Kang? Kita itu waktu pertama itu sama kawan yang nyaranin itu kan, Oh, kita diantar apa awalnya kita gitu. diantar sama dia, sama istri saya juga ikut kan. Terus sampai Purbolinggo itu saya ketemu Mbak Maman dan kawan saya pamit pulang di situ kan. Terus suruh ngobrol langsung sama Pak Mamannya. Oh, juru kuncinya itu Pak Maman. Iya, itu kuncinya. Oke. Kang, itu kan syarat untuk ritualnya tuh apa aja sih Kang gitu. Syarat awal sih untuk pesugihan seperti itu kita dianjurin puasa 3 hari 3 malam itu tanpa makan minum di suatu gua waktu itu kan gelap, hanya menggunakan celana dalam, yang di situ juga celana dalam itu dikasih sama Mbak Maman itu. Oh gitu ya. Jadi memang ritualnya itu nggak pakai baju selai pun, hanya memakai celana dalam dari kain kapan. Ya, dari Oke. kain kapan. Terus Kang Landak juga kan nggak makan selama 3 hari 3 malam. Itu melakukan ritual itu, ritualnya itu disebut ritual apa sih Kang? Itu ritualnya disebut ritual untuk apa, eh, menyatukan diri kita sama yang akan kita apa namanya, ya kita gunakan Ya kayak semacam pesugihan itu. sadarnya gitu Kang ya. Iya, Jadi selama 3 hari itu untuk sadarnya. syaratnya itu kita harus nyatu dulu sama mereka gitu. Oke, setelah menyatu dengan mereka terus Kang, ciri-ciri tuyul itu seperti apa sih Kang? Untuk ciri-ciri tuyul sendiri sih ya kalau yang asli sih ya serem juga sih Kang, walaupun kecil juga tapi kan namanya makhluk kayak gitu pasti serem Kang. Serem. Ntar dulu Kang, ini kan yang Jaki tahu nih, kalau tuyul itu kan imut Kang, lucu gitu kan, terus kayak bocah gitu, kepalanya botak. Intinya nggak ada serem lah kalau menurut Jaki gitu Kang. Itu mah tuyul yang ada di film sinetron Kang, yang aslinya nggak begitu Kang. Oh jadi yang di TV-TV itu beda Kang ya? Beda itu mah rekayasa, cuma Oh, fiktif belaka. oh gitu Kang ya.
Kalau yang asli nih Kang bagaimana? Jaki tertarik juga ini gitu. Kalau yang asli itu ya emang kecil, kalau wujud tuyul sendiri itu kecil kan. Mm-mm. Kecil istilahnya gimana sih, kalau istilahnya eh, anak belum jadi itu Mm-mm. bentuknya kan belum jelas kan. Kayak semacam janin gitu ya. Iya, janin yang belum jadi itu kan. Mm-mm. Ya kepalanya itu ada yang, maksudnya ada yang botak, ada yang masih, ada yang rambutnya juga Oh, sedikit. itu ada rambutnya juga Kang. Ada yang punya rambut, ada yang jarang kan. Jadi nggak botak semua nggak? Enggak, kalau yang botak itu menurut Mbak Maman itu tuyul yang udah sempurna, Oh, udah yang udah profesional itu, profesional, udah siap pakai, udah siap pakai gitu. Yang masih ada rambutnya itu berarti tuyul yang belum. belum sempurna kan. Oke, ini menarik juga brother ya. Ini kan yang namanya tuyul ternyata menurut narasumber aslinya, karena ini juga kan kisah nyata Kang Landak sendiri, itu secara otomatis ya kalau yang udah botak itu tandanya udah siap diproduksi Kang ya. Udah Udah siap nyari siap. duit itu. Ya, Nah, kalau yang masih ada rambutnya berarti itu jangan ambil tuyul yang masih ada rambutnya. Tapi ini Jaki bukan merekomendasikan agar kalian itu ikut melakukan salah satu kesigan tuyul. Nah, setelah itu Kang, apa nih setelah Kang Landak sendiri kan eh, hanya memakai celana dalam, setelah itu apa Kang? setelah kita udah jalanin puasa 3 hari 3 malam itu kan, ya pertama sih, hari pertama, hari kedua itu belum terjadi keanehan apapun kan. Oh gitu ya. Pas di hari yang ketiga saya itu mulai merasakan keanehan-keanehan yang ada di tempat tersebut kan. Itu keanehannya seperti apa aja itu Kang? Ya keanehannya sih seperti suara suara anak kecil lari-lari, suara anak kecil ketawa, suara anak kecil nangis. Itu suaranya itu apa ya? Anak kecil semua sih ya. Oke oke oke. Itu banyak anak kecil semua. Jadi secara otomatis berlari-lari Kang ya. Iya. Nah di situ juga kan, eh, setelah suara-suara itu udah banyak bermunculan terdengar itu, lama kelamaan itu kita itu, saya itu maksudnya bisa merasakan keberadaan mereka, terus lama kelamaan mereka itu bisa terlihat sama saya kan. Oh jadi awalnya nggak bisa ngeliat nih Kang, ya Kang Landak ya. Setelah itu kan setelah 3 hari nih, Iya, selain bisa merasakan, terus lama-lama bisa melihat gitu. bisa melihat wujudnya itu kayak gimana, itu kita udah tahu semua, udah jelas tuh kan, dalam waktu kita 3 hari itu 3 hari itu udah bisa gitu ya. udah bisa. Itu Kang, menurut kayak kabar yang beredar juga nih, katanya kalau misalkan kayak tuyul itu kalau dipegang nyetrum, bener nggak sih Kang? Itu mah rekayasa Kang. Aslinya kalau kita udah istilahnya udah menyatu sama tuyul tersebut dengan persyaratan yang udah kita penuhi itu, Berarti ini ya, apa secara otomatis kita udah menyatu. udah menyatu jadi nggak Iya, nyetrum. enggak. Tapi kalau untuk orang lain pegang nyetrum Kang ya? Iya, itu bisa jadi, bisa jadi nyetrum karena mungkin ada perlawanan dari tuyul tersebut kan. Oke nih, menarik juga Kang Lanang ya. Kang, ini kan menurut Kang Reno katanya, maaf Kang ini agak sedikit pribadi gitu. Kalau istrinya Kang Lanang itu kan sempat yang namanya ikut juga melakukan ritual, itu ritual gimana itu Kang? Waktu itu saya itu dipisah kan, ritualnya itu dipisah. Oh dipisah. Istri saya itu belum melakukan ritual pas waktu itu. Oh, hanya baru ikut-ikut saja ya? Ikut suruh nunggu saya melakukan ritual di di luar sama Pak Maman, Hmm. sama istrinya dia tinggal. Tapi setelah itu Pak Maman itu, eh, setelah saya udah puasa 3 hari 3 malam udah selesai, terus ada satu syarat lagi yang harus saya penuhi Kang. Apa itu Kang? Selain syarat berendam terus ini apa? eh, telanjang tuh. Syaratnya itu kita harus menukar tuyul yang akan kita bawa itu dengan
istilahnya kita maharin gitu ya, Kang. Oh pakai mahar Iya, gitu, jadi kita tukar maharin, mahar. Jadi tukar mahar. ibaratnya kayak Kang Ladak itu kan punya sudah tuyulnya udah jadi nih, udah siap Iya, nih. Jadi bisa dibawa kalau sudah dimaharkan. iya, kita tuh dianjurin harus ada maharnya di situ, Kang. Apa itu Kang maharnya Kang kalau boleh tahu gitu? Maharnya itu yang disaranin oleh Pak Maman itu eh, emas 24 karat tuh murni, Kang. Emas 24 karat murni ya. Iya, cincin emas, Oh cincin emas. cincin Berarti emas. harus murni. Kalau misalkan kurang murni gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, Kang. Nggak bisa ya. Oke. Setelah itu apa lagi itu Kang? Waktu itu Pak Maman tuh udah nganjurin kayak gitu tuh, saya merasa keberatan, Kang. Keberatan ya. Iya, merasa keberatannya apa ya, kita udah nggak ada apa-apa lagi. Kan ini Ya, Kak, gini Kang. Setelah itu kan kayak yang namanya tuyul itu kan kalau udah dimaharin 24 karat nih kan Kang Lana kan untung banyak tuh bisa dapat uang gitu dari hasil itu setahu Jaki. Keberatannya di mana kan? ya masalahnya kan keberatannya kita udah nggak punya apa-apa, Kang. Jangankan buat beli emas, kita Mhm. buat makan aja udah susah, Kang. Oh pada saat itu Kang ya. Iya, Nah, jadi seperti itu. terus bagaimana Kang Lana itu bisa memiliki tuyul kalau untuk maharnya aja tuh Kang, ya maaf nih Kang Landak nggak bisa gitu kan. Ini sedikit agak canggung juga Jaki keder juga di sini gitu kan. Jadi Pak Maman itu ngasih dua dua pilihan, Kang. Oh, ada pilihan lain selain Iya. 24 karat itu apa itu Kang pilihannya? Waktu itu setelah saya ngomong seperti itu sama Pak Maman, saya nggak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut. Pak Maman itu ngajurin syarat lagi. Oh, apa Ya, itu maksudnya? yaitu istri saya harus melakukan ritual lagi. Oh, istri Kang Landak itu harus melakukan ritual. Iya, Ritual seperti apa Kang? ya ritualnya itu waktu pertama itu istri saya nggak pernah ngomong sama saya, Kang. Awalnya tertutup, tidak terbuka gitu kan. Iya, Melakukan ritual apa gitu atau apa yang dilakukan, benar Kang? nah iya, tiba-tiba habis istri saya melakukan ritual, terus saya dibolehin membawa tuyul tersebut. Oh, jadi setelah istri Kang Landak itu selesai melakukan ritual tersebut, langsung tiba-tiba Pak Maman, oke nih, tuyulnya sudah ready gitu, sudah siap dibawa gitu Iya, Kang. seperti itulah kurang lebihnya, Kang. Tapi Kang Landak nggak bertanya ritual apa gitu tuh bagaimana? Nggak nanya, saya nggak curiga juga, maksudnya belum punya pikiran apa-apa waktu itu. Yang penting kita udah Udah bisa beres ya. melakukan kayak gitu, udah pikirannya udah tenang. Oke, ini berarti fix ya gitu kan yang seperti real yang dikatakan Kang Reno kalau Kang Landak juga memang pada saat istrinya melakukan ritual, Kang Landak memang nggak tahu Kang ya sampai seling 2 sampai 3 bulan itu bener gak Kang? Ya 2 sampai 3 bulan, kurang lebih 2 2 3 bulan 4 bulan lah. 2 3 Kurang bulan 4 bulan gitu. Istri Kang Landak tidak berbicara apapun. nggak bicara itu 2 bulan 3 bulan, terus udah jalan 4 bulan tuh, Kang. Baru istri saya itu cerita, saya waktu ritual sama Pak Maman tuh katanya ritual ritual Ritual. ritual wik-wik, Kang. Oh, sampai ritual mikir sendiri ya? Iya, Oh, gitu. Nah, terus setelah itu Kang Kang Landak itu gimana ekspresinya? Apakah marah ke Maman atau gimana itu Kang? ya, waktu itu saya jelas-jelas marah lah, Kang. Waktu itu marah ya, kesal juga ya. Siapa ya kan yang mau istrinya kayak gitu kan. Mm-mm. Ya tapi ya nggak punya pilihan lain udah. Selain diam gitu, karena Selain- memang nggak kuat untuk menembus maharnya Kang ya. Iya, jadi ya udah, jalan pasrah aja gitu, Kang. Mm-mm. Yang penting kehidupan saya udah berubah waktu itu, Kang. Jadi sempat nosen juga pada saat itu, apapun hanya marah. Setelah itu nosen karena hidup Kang Landak itu sudah bergelimbangan harta atau bagaimana Kang? Iya, waktu jalan 2 bulan 3 bulan itu masih kita itu sebenarnya masih biasa-biasa aja lah, Kang. Mm-mm. Istilahnya eh, belum terlalu kita itu kaya banget loh. Mm-mm. Nah, setelah 1 tahun itu baru kita itu udah ngerasain semua, udah punya segala-galanya gitu. Oke, sampai udah punya segala-galanya. Terus istri Kang Landak itu gimana nasibnya gitu setelah sudah
ngambil uang tuh Kang, cara tuyul ngambil uang tuh bagaimana sih Kang biar tahu nih? Ya caranya itu yang jelas tuh si tuyul itu harus kasih tete dulu kan, Harus suruh dikasih nete dulu. suruh nete dulu. Iya, nete ke istri saya. Mhm. Terus kan kata Kang Rano kan istri Kang Landak itu kan sampai 4 Kang ya. Itu sampai nggak ada semua. Itu kok bisa sampai nggak ada kan padahal cuman nyusuin aja gitu Kang. Ya awalnya saya nggak tahu kan bahwa tuyul itu ngisep darah itu nggak tahu. Taunya nete aja gitu, nete Pokoknya hanya biasa aja. heeh. Tapi lama kelamaan kok istri saya kok sering sakit. Tahu-tahu berapa tahun meninggal, Kang. Terus setelah itu Kang Landak menikah lagi. Nikah lagi. Tapi ini yang kedua mau gitu nyatain atau gimana Kang? Oh Kang, kita perjanjian dulu kan. Oh, ada satu perjanjian dulu. Iya. Kita itu kalau istilahnya kawin lagi itu ada perjanjian sama istri saya, mau nggak gitu. Kamu jalanin seperti ini. Mhm. Kalau kamu mau ya istilahnya oke lah, kita cukupin segala-galanya ya kan. Mhm. Ya dia mau ya, ya udah jalanin. Seperti itu, Kang. Oke nih. Seperti itu terus kelanjutannya. Sampai akhirnya Kang Landak sendiri kan istrinya udah meninggal semua. Terus Kang, kabar dari tuyul itu gimana sekarang ini? Apa masih ikut Kang Landak? Apa gimana ini? Tuyulnya sekarang udah pergi kan, tapi setelah kejadian itu lambat laun saya itu sering merasakan hal-hal yang di luar nalar itu sering saya rasakan kan, Oh, seperti apa tuh, melihat yang ada yang dilihat, nah, maksudnya makhluk yang nggak bisa terlihat itu oleh kasat mata orang-orang tuh saya bisa lihat sekarang. oh gitu Kang ya. Ini kan tadi kan dari awal nih kayak Jaki itu kan maaf nih ya wawancara dengan Kang Landak ini pandangan Kang Landak itu kayak seperti kosong terus sering melihat ke apa ya ke atas itu sebenarnya ada apa sih Kang? Ini agak sedikit ngeri juga, agak horor juga nih jujur aja nih Jaki ini. Ya seperti itulah Kang orang. Ya tadi kan saya ngomong kan saya sering melihat yang nggak bisa Oke, dilihat sama orang lain. sama orang lain ya. Oke nih brother, ini kan ada cerita kilas dari Kang Landak juga karena durasinya udah lumayan banyak banget nih. Nanti next time Jaki juga bakal wawancara Kang Landak juga sama ada salah satu beberapa penelusuran yang dimana Kang Landak katanya ingin menunjukkan tempat-tempat yang dimana cara ritual mau Kang ya nanti nunjukin apa bagaimana cara ritualnya gitu kan biar kayak pemirsa di luar sana tuh bisa tahu oh ini caranya orang yang ciri-ciri yang punya tuyul tuh bagaimana gitu. Kira-kira Kang Landak mau nggak nunjukinnya? Ya, siap. Oke nih, brother. Kali ini Jaki sudah dapat izin dari Kang Landak. Kalau next time ini Kang Landak bakal menunjukkan kamar khususnya yang dimana kalau Kang Landak itu dengan istrinya menyusui si tuyul tersebut dan ritualnya bagaimana, terus ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan nanti Kang Landak di episode berikutnya itu akan menunjukkan dan menceritakan banyak Kang Landak ya. Iya. Ya. Oke nih, brother, sahabat Jaki Explorer, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jaki doain agar kalian bisa sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.